ya. Nah, lalu ada nggak sih rekomendasi atau saran untuk pengembangan keterampilan, ya, khususnya entah itu produk atau teknik yang dibutuhkan oleh agen asuransi yang baru bergabung, ya. Nah, pengalaman saya 20 tahun, saya sih ngelihat ya, kalau Anda masih baru di bisnis ini, ya mesti rajin-rajin ikut training dan pelatihan, ya. Baik itu training produk, ya, karena kan produk asuransi beragam ya teman-teman ya. Bahkan satu produk aja kadang kita ikut pelatihan satu kali aja nggak mudeng ya. Jadi kita mesti ikut beberapa kali ya, sitting lagi beberapa kali baru kita bisa memahami. Belum lagi nanti tentang teknik penjualan, itu juga sama ya, kita ikut pelatihan satu kali ya, lalu kita lupa praktekin, akhirnya lupa lagi semua gitu. Jadi harus sering-sering ikut pelatihan seperti itu. Apalagi ya sarannya adalah ya kita harus memahami produk yang kita jual ya, fiturnya bagaimana, klausa aturannya bagaimana, yang didapatkan klien seperti apa, cara klaimnya bagaimana. Itu adalah hal-hal yang harus kita pahami secara mendalam teman-teman ya, karena nggak bisa agen asuransi itu hanya memahami isi dari brosur, di mana brosur itu hanya memberikan biasanya hanya fitur dan kelebihan dari sebuah produk ya, dan sangat sedikit term and condition ada di dalam brosur ya. Paling lengkap adalah adanya ya di polis, itu sih yang paling lengkap ya. Jadi sering-sering baca polis juga itu sangat membantu untuk mengembangkan ya kemampuan kita, baik pemahaman produk maupun teknik yang kita akan pakai nanti di lapangan. Terus apalagi saran, rekomendasi apalagi yang bisa diberikan ke agen yang baru bergabung di bisnis asuransi ini, yaitu kemampuan untuk komunikasi. Nah, ini udah penting banget ya. Kayak contoh, latihan berbicara di depan satu orang. Itu aja udah sesuatu yang bagus dan harus dilatih teman-teman. Karena kalau kita tidak terbiasa berbicara di depan satu orang, ya boro-boro kita nanti bisa berbicara di depan banyak orang atau di depan umum seperti itu ya. Itu bisa keringet dingin nanti ya kalau nggak dilatih. Jadi kalau udah bisa bicara di depan satu orang, ya berbicara di 5 orang, lalu berbicara di banyak orang seperti itu. Itu adalah kemampuan komunikasi yang harus kita asah. Lalu bisa juga keterampilan negosiasi. Nah, itu pun biasanya itu kita mengikuti pelatihan-pelatihan penjualan, pelatihan sales negotiation, dan lain-lain. Di beberapa kantor mengadakan pelatihan sendiri, tapi kalau tidak ada ya jangan putus asa. Maksudnya mungkin Anda bergabung di sebuah kantor agensi asuransi yang kecil ya, sehingga tidak ada nih hal-hal seperti ini. Ya udah, Anda coba cari tahu aja, kan sekarang bisa lihat di YouTube ya, Anda bisa lihat di ya pelatihan-pelatihan yang bisa diadakan secara online, sehingga kan biayanya nggak terlalu mahal juga ya. Oke, terus ya dengan ikut pelatihan tentunya kita kan pelan-pelan memperbaiki ya cara komunikasi kita, cara ngebangun hubungan yang bagus, yang elegan, yang enak dengan klien seperti itu ya. Nah, lalu apalagi yang harus dikembangin? Ya setahu saya manajemen waktu sama bagaimana cara kita menentukan prioritas juga itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau nanti Anda yang masih baru ini tiba-tiba nanti Anda misalnya sudah punya 10 klien, 20 klien, 50 klien, 100 ya. Itu kan perlu waktu ya. Jadi ada waktunya kita harus ketemu orang yang baru, ada waktunya ketemu calon prospekan yang sudah kita ketemuin, atau ada waktunya untuk ketemuin orang-orang yang sudah kita closingin atau sudah jadi nasabah. Ya kan nggak mungkin ditinggal begitu aja, kita bukan agent yang hit and run kan. Kita tetap harus memberikan pelayanan terbaik walaupun nasabah tersebut sudah jadi nasabah. Bahkan misalnya walaupun nasabah tersebut ibaratnya komisinya sudah tidak ada lagi gitu ya, kita tetap harus melayani. Ya itu ya. Lalu kita harus bisa ngeset aktivitas-aktivitas yang memberikan hasil terbaik. Ya, ini kita harus bisa pilih-pilih gitu ya.
Jadi nggak semua aktivitas kita kerjain di waktu bersamaan atau di waktu yang berbarengan, karena kita harus ngelihat mana yang terbaik hasilnya. Nah, ini butuh pelatihan yang sangat pelatihan yang sangat spesifik gitu ya. Lalu apalagi? Misalnya saran rekomendasi tentang membangun network, memperluas pertemanan ya. Kalau Anda baru di bisnis ini atau jadi agen asuransi, mungkin Anda baru ruang lingkupnya berteman di satu kantor gitu ya. Nanti semakin Anda besar, lama di bisnis ini, Anda akan berteman di antar perusahaan. Bahkan juga nanti Anda akan berteman di jaringan profesional seperti orang-orang yang mulai mendalami financial planning, ya, estate planning, ya, dan macam-macam, banyak deh, ya. Sertifikasi profesional di industri ini juga banyak. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman mau pelan-pelan ya membangun karir Anda gitu ya. Itu Anda bisa pelan-pelan ikut, dan networknya juga otomatis nanti semakin besar. Semakin Anda banyak pertemanan, pasti kan akan semakin besar. Oke, terus apa lagi? Rekomendasi untuk klien atau pasar mana sih yang terbaik buat agen asuransi yang masih baru seperti itu, ya kan? Nah, ini juga kan yang pasti kalau kita bisa saranin semua deh, mungkin rata-rata ya, semua leader atau semua kantor pasti nyaranin kita mulai dulu lah dengan orang yang kita kenal. Karena apa? Karena kalau kita mulai dengan orang yang kita kenal, itu tingkat penolakannya relatif rendah, sehingga teman-teman yang masih baru nggak stres duluan gitu. Kalau tiba-tiba harus bertemu dengan orang yang tidak kenal, yang kita nggak tahu karakternya, kita nggak tahu latar belakangnya, sehingga ada kemungkinan penolakan yang agak apa ya, yang bisa menimbulkan trauma seperti itu. Ya, makanya mulailah dari situ. Terus kalau pasar produk apa gitu? Ya, kalau untuk di insurance, produknya kan sebenarnya ruang lingkupnya kalau nggak kesehatan, kalau nggak jiwa, ya, kalau nggak santunan sakit kritis, ya, atau mungkin kalau sekarang ada ya dana pensiun atau dana pendidikan. Ya, teman-teman pilih aja salah satu dari itu dulu. Jangan berusaha untuk menguasai semua dalam waktu yang singkat. Nanti teman-teman juga yang burn out gitu, terlalu banyak yang dipelajarin, nanti macet di sininya macet ya. Jadi satu aja pilih dulu mana gitu. Lalu untuk market juga teman-teman juga targetin dong. Ya, siapa dulu nih yang tadi orang yang kita kenal, lalu siapa yang kita kenal tuh siapa. Nah, mulailah dari situ dulu. Misalnya apakah bisa mulai dari keluarga muda dulu ya, atau mau teman-teman karyawan, teman-teman profesional. Nah, itu dulu gitu. Atau mungkin Anda mau pilih pasarnya yang untuk usia di atas 40 atau 45. Nah, teman-teman juga bisa pilih seperti itu. Bagi beberapa orang yang mungkin sebelum masuk asuransi sudah punya pengalaman di bidang penjualan ya, mungkin sudah punya klien banyak gitu ya, itu mungkin bisa masuk ke klien corporate juga bisa ya. Jadi targetnya adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan asuransi seperti itu, entah itu buat karyawannya atau buat level director, board of directornya seperti itu ya. Jadi kita juga mesti tentuin siapa yang kita mau ceritain dulu nih, presentasiin dulu gitu, siapa yang mau kita targetin. Karena kalau kita nggak tentuin, kita main tembak aja semua, itu nanti terlalu beragam ya. Bukannya nggak boleh ya, silakan aja kalau Anda mau, dan tapi efeknya terlalu beragam dan terlalu banyak penyesuaian yang harus kita lakuin seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang cari insurance ya, calon-calon klien kita gitu ya, apa sih ekspektasi mereka gitu kan, harapan mereka apa sih dari asuransi gitu ya. Pastinya kan mereka mencari solusi ya untuk perlindungan finansial ya, sehingga mereka bisa dapat keamanan, juga ketenangan pikiran. Nah, itu biasanya kan mereka ke situ. Tapi juga mereka mau lihat dong produk-produk yang bisa kasih nilai tambah yang bagus, manfaatnya tuh yang realistis gitu ya, dan juga budgetnya tentunya pasti kan nyesuaiin dengan budget. Jadi produk yang bagus,
produk yang punya nilai tambah, produk yang manfaatnya nyata dan masuk kantong ya, masuk budget kantong gitu. Nah, itu biasanya concern pertama dari klien-klien yang akan kita layanin ya. Dan jangan lupa sekarang kan makin kesini informasi semakin terbuka, sehingga klien-klien itu semakin hari semakin pinter ya, karena mereka sudah punya informasi banyak, sehingga calon-calon prospekan kita itu sekarang semakin mengerti bagaimana cara memilih agen asuransi yang bagus ya. Tentunya yang kompeten, mengerti produk dan jasa yang dijual, dan juga agen asuransi yang bisa berkomitmen dalam melayani kebutuhan klien atau nasabah untuk jangka yang panjang. Oke, nah jadi keberatan-keberatan atau tadi tuh saran-saran tadi ya, itu baru sedikit gitu ya, karena masih banyak loh keberatan-keberatan yang biasa timbul lah dari klien, dari agen asuransi yang baru mulai itu apa aja gitu. Nah kalau teman-teman tertarik lanjutin ya, masih ada nih ya, tonton video selanjutnya ya. Oke, bye.